Sidang MPL PGI tahun 2024 yang diselenggarakan menyongsong Sidang Raya PGI berlangsung di Tanah Toraja dari tanggal 6 sampai 7 November 2024. Perhelatan para pimpinan Sinode Gereja Anggota PGI dan Pimpinan PGI Wilayah atau SAG se-Indonesia ini dilaksanakan di Tangmentoe Hills. Dalam khotbah pembukaan, Pendeta Yusuf Paliling bertolak dari subtema sidang, mengajukan pertanyaan retorik kepada para peserta. Apakah gereja sudah menjadi terang di tengah dunia? Apakah dalam gereja tidak ada lagi ketidakadilan? Apakah kebenaran Allah diberlakukan di dalam gereja? Kebaikan, keadilan dan kebenaran sekali lagi merupakan identitas kekristenan yang harus ditunjukkan dalam tanggung jawab etik sosial kita sebagai gereja yang menghidupi terang Kristus. Pertanyaannya ialah, apakah dalam gereja yang adalah persekutuan terang Kristus telah benar-benar menghidupi kebaikan, keadilan, dan kebenaran menurut standar Kristus? Apakah dalam gereja kita tidak lagi menjumpai ketidakadilan, ketidakbenaran, dan ketidakbecusan? Atau justru hal-hal itu dapat juga kita saksikan di tengah-tengah persekutuan kita sebagai gereja yang menerima Kristus sebagai Tuhan dan terang Kristus sebagai identitas kita. Lalu, bagaimana kita selaku gereja-gereja di Indonesia dalam pergerakan ekumenis memaknainya dalam konteks bergereja dan berbangsa seperti subtema bersama-sama mewujudkan masyarakat majemuk yang Pancasilais dan berdamai dengan segenap ciptaan Allah. Sidang MPL PGI ini dibuka oleh Ketua Umum PGI Pendeta Gomar Gultom yang didampingi oleh Sekum PGI Pendeta Jeki Manuputi, Ketua Umum Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja Pendeta Alfred Anggui, dan Ketua Panitia Sidang MPL Pendeta Musa Salusu dengan bersama-sama memukul gendang. Dengan mengucap syukur kepada Allah Tritunggal, saya atas nama Majelis Pekerja Harian Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia membuka dengan resmi Sidang Majelis Pekerja Lengkap Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kumalasi kamu tahu? Kumalasi kamu. Dalam sambutannya, usai kebaktian, Ketua BPS Gereja Toraja mengharapkan para peserta dapat beristirahat dengan nyaman, menikmati hidangan dengan sukacita, sehingga dapat berkontribusi secara konstruktif dalam proses persidangan. Pada dasarnya kami betul-betul bersyukur, bersukacita untuk kedatangan teman-teman semua. Kegembiraan pengurus sinode dan panitia adalah ketika teman-teman bisa beristirahat dengan tenang dan nyaman, bisa makan papyong yang baik, dan tentu selama sepekan kurang lebih ke depan kita boleh menikmati sama-sama suasana persidangan persekutuan gerejawi yang baik di Toraja ini. Kami menyambut dengan penuh syukur sukacita kedatangan teman-teman sekalian. Beberapa kawan sepertinya masih dalam perjalanan menuju ke tempat ini, tapi kami dapat info semua sudah berjalan dengan sebaik-baiknya. Saya tidak panjang lebar, selain mengucapkan terima kasih untuk seluruh kepercayaan yang boleh diberikan, dan kami berharap dalam beberapa hari ke depan kita boleh terus memberikan kontribusi pemikiran yang terbaik agar sidang MPL, sidang Raya 18 PGI yang akan dilaksanakan di Toraja ini betul-betul boleh menghasilkan gagasan, pemikiran, gerak bersama, gerak ekumenis yang nyata di lapangan untuk betul-betul untuk kemuliaan Tuhan dan untuk kehidupan bangsa negara kita yang semakin hari semakin baik ke depan. Sementara itu, Sekretaris Umum PGI Pendeta Jeki Manuputi menjelaskan bahwa sidang MPL ini adalah sidang khusus yang menetapkan dokumen-dokumen yang menjadi bahan sidang raya PGI serta penerimaan gereja anggota yang baru. MPL khusus Bapak Ibu, karena MPL ini hanya untuk melihat, memastikan dokumen-dokumen gerejawi yang akan dibawa ke sidang raya, dan juga ada penerimaan anggota-anggota baru yang akan bergabung di dalam arak-arakan
gerakan oikumene di Indonesia. Setelah pengesahan peserta sidang, dipilih dan ditetapkan majelis sidang yang terdiri dari unsur tuan atau nyonya rumah, representasi gereja anggota, representasi PGIW, representasi unsur pemuda dan perempuan. Demikian kabar oikumene dari YKB TV untuk gereja-gereja di Indonesia.